tadi kalian sudah melihat bagaimana pertidaksamaan kuadrat dan penyelesaiannya saat kalian duduk di SMP. Nah, itu akan menjadi alat bantu kita dalam menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Secara umum, pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini. Nah, dan penyelesaiannya harus diubah dulu ke bentuk seperti ini. Pertidaksamaan nilai mutlak ada 5 bentuk, maka penyelesaiannya juga dapat diubah ke dalam 5 bentuk. Nah, kita langsung saja ya. Untuk ini kalian bisa mencatat atau membaca di layar secara berulang-ulang ya. Nah, kita langsung ke soal saja. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi nilai mutlak 2X minus 7 kurang dari 3. Nah, bentuk yang seperti ini dapat diselesaikan dengan bentuk yang A, karena di sini tandanya kurang dari. Maka fx di sini adalah 2x minus 7. Maka dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Fx kita taruh tengah adalah 2x minus 7, kita taruh tengah. Kemudian di situ A-nya 3. Maka kita bentuk seperti ini, di sini minus A, maka di sini minus 3, dan di sini hanya positif A, maka di sini hanya 3. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikan ini dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka di sini kita akan menghilangkan negatif 7, atau lebih mudahnya negatif 7 ini kita pindah ke ruas kiri dan ruas kanan. Nah, seperti ini ya. Karena di sini minus, ketika pindah ke kiri dan ke kanan menjadi positif. Kemudian kita jumlahkan, negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4, dan yang di sini hasilnya 10. Nah, kemudian kita hanya akan mencari nilai X saja. Maka si 2 ini kita akan pindah ke kiri dan ke kanan. Karena di sini berupa perkalian atau 2X itu artinya 2 kali X, maka ketika pindah ke kanan dan ke kiri, kita bagi. Jadi seperti ini. 4 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2. Nah, kemudian kita cari hasilnya di kiri X2, di kanan X5. Nah, seperti ini jika kita menggunakan rumus umum pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, karena tadi kita sudah belajar pertidaksamaan kuadrat, maka sekarang kita akan menggunakan penyelesaian dengan menggunakan pertidaksamaan kuadrat. Kita pakai sifat jika A anggota bilangan real, maka nilai mutlak A tidak sama dengan akar A pangkat 2. Nah, kita menggunakan sifat ini ya. Nah, maka untuk nilai mutlak 2x minus 7 kurang dari 3 yang di ruas kiri dapat kita ubah menjadi seperti ini ya. Akar dalam kurung 2x minus 7 pangkat 2 kurang dari 3. Jadi, yang ruas kiri ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, A di sini adalah 2x minus 7. Oke, selanjutnya untuk menghilangkan akar, maka kedua ruas harus dipangkatkan 2. Nah, pangkatkan 2. Ya, ketika ini dipangkatkan, maka di sini di langkah selanjutnya si akar hilang, sehingga tinggal 2x minus 7 pangkat 2. Pangkat 2-nya ini dari sini loh ya. Nah, kemudian yang ruas kanan juga dipangkatkan 2. Nah, ingat lagi, dulu kita waktu SMP pernah belajar perkalian aljabar dengan menggunakan skema. Atau
tinggal kalian mengalihkan 2x minus 7 kalikan 2x minus 7. Sehingga hasilnya menjadi, nah, 4x kuadrat itu diperoleh dari 2x dikuadratkan ya. Kemudian minus 28x ini kita peroleh dari 2x dikalikan dengan minus 7, kemudian dikalikan 2. Kemudian 49 ini didapat dari minus 7 dipangkatkan 2. Yang ruas kanan 3 pangkat 2, 9. Nah, kemudian yang 9 kita pindah ke kiri sehingga menjadi 49 kurangi 9 hasilnya 40. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa di semua ruas kiri memiliki faktor 4. Maka kita bisa membagi ruas kiri dengan 4. Nah, kita bagi menjadi 4 sehingga pertidaksamaan menjadi x kuadrat minus 7 plus 10 kurang dari 0. Nah, bentuk ini akan menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat yang barusan kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan menentukan penyelesaiannya. Seperti biasa, pertidaksamaan kuadrat ini kita bentuk dalam persamaan kuadrat. Sehingga menjadi x kuadrat minus 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, kemudian ingat lagi. Lihat ya di sini. Jika dikalikan hasilnya 10, jika dijumlah hasilnya minus 7. Oke, kita ingat lagi. Nah, di sini ada bilangan 10. Kita cari faktornya ya. Faktornya 5 dan 2. Baik, 5 dan 2 jika dikalikan hasilnya 10. Jika dijumlah hasilnya positif 7. Padahal yang diminta di sini adalah negatif 7. Maka kita beri tanda minus. Oh, minus 5 dikalikan minus 2 hasilnya positif 10. Sekarang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 7 tidak ya? Ternyata negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 7. Baik, berarti kita menggunakan yang negatif 5 dan negatif 2. Sehingga menjadi x minus 2 dikali x minus 5. Nah, saya tulis terbalik, tidak apa-apa ya, hasilnya sama saja. Baik, kemudian kita memperoleh penyelesaian x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Atau saya ingatkan lagi, x sama dengan 2 diperoleh dari sini ya. Kemudian untuk x sama dengan 5 diperoleh dari sini. Oke, paham ya? Nah, setelah kita menentukan nilai x-nya, kita membuat garis bilangan. Nah, kita akan membuat bulatan. Di sini angka 2 dan di sini angka 5. Nah, di sini bulatan tidak penuh. Kenapa? Karena di sini di soal tanda ketidaksamaannya hanya kurang dari. Maka angka 2 dan 5 nanti tidak masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang angka 2 dan 5 membagi garis bilangan menjadi 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kemudian kita uji titik. Saya memakai x sama dengan 0, dan posisi x sama dengan 0 berada di daerah 1. Sama seperti tadi, x sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan ini ya. Nah, x kuadrat kurang dari 7x plus 10. Yang ada x-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 0 kuadrat kurangi 7 kali 0 plus 10. Maka hasilnya 10, dan di sini positif. Maka daerah 1 positif, sedangkan daerah lain hanya selang-seling. Daerah 1 positif, daerah 2 negatif, dan daerah 3 positif. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang diminta di sini adalah kurang dari, dan di sini juga yang diminta kurang dari. Maka yang diambil daerah yang negatif. Daerah kurang dari 0, berarti daerah negatif yang diambil.
Nah, maka nanti yang diarsir adalah daerah yang 2 atau daerah tengah. Sehingga penyelesaiannya menjadi sama dengan ini, ya. Sehingga DHP-nya adalah himpunan X, di mana X lebih dari 2 dan X kurang dari 5. Nah, jawabannya sama dengan yang ini ya. Nah, nanti himpunannya bisa 3, bisa 4, bisa 2,5, bisa 3,5, pokoknya di antara 2 dan 5. Nah, begitu penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama. Baik, untuk selanjutnya kita menuju contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian X yang memenuhi nilai mutlak 2 minus X lebih dari mutlak 2X minus 1. Untuk bentuk yang ini akan sama dengan bentuk yang nomor C, yaitu mutlak Fx lebih dari mutlak Gx. Maka, jika ada bentuk seperti ini dapat kita ubah menjadi dalam tanda kurung F dalam kurung X ditambah G dalam kurung X kali F dalam kurung X minus G dalam kurung X lebih dari 0. Nah, untuk F dalam kurung X adalah 2 minus X, sedangkan untuk G dalam kurung X adalah 2X minus 1. Kita masukkan satu persatu. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, operasinya plus. Kemudian yang kedua, karena di sini mintanya min, maka operasi di sini juga min. Hati-hati untuk tanda minus diberi tanda kurung. Kemudian kita sederhanakan. Ini menjadi X, karena minus X ditambah 2X menjadi positif X, kemudian 2 kurangi 1, positif 1. Nah, kemudian yang di sini, buka kurung terlebih dahulu ya. Maka di sini jadi minus 2X, minus ketemu minus jadi positif. Nah, hati-hati di sini ya. Maka, untuk minus atau kurang, selalu diberi tanda kurung. Kalau tidak, maka di sini akan berakibat fatal. Selanjutnya, nah, yang di dalam kurung besar ini kita sederhanakan, sehingga menjadi minus 3X plus 3. Nah, kemudian karena di sini ada minus, maka kita keluarkan minusnya. Sehingga menjadi minus dalam kurung 3X minus 3. Jika ini dikalikan atau dibuka kurung, maka akan kembali ke sini. Betul ya? Nah, karena di ruas kiri ada minus, maka kita kalikan semua ruas dengan minus supaya tanda minus ini hilang. Nah, karena kedua ruas dikalikan minus dan ini menggunakan ketidaksamaan, maka tanda ketidaksamaan akan terbalik menjadi kurang dari. Nah, kemudian untuk di ruas kiri, di sini kita tidak perlu mengalihkan X plus 1 dengan 3X minus 3. Karena kedua dalam tanda kurung ini, jika kita kalikan akan menjadi pertidaksamaan kuadrat. Atau yang sebelah kiri akan menjadi kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jika nanti kita kalikan, hasilnya akan menjadi 3X kuadrat minus 3. Nah, kemudian dari sini kita akan memfaktorkan lagi. Nah, ketika dia difaktorkan, maka akan kembali ke bentuk seperti ini lagi. Jadi, yang di ruas kiri, kita tidak perlu mengalihkannya ya. Oke, nah kita buat yang kiri menjadi sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai X-nya, yaitu X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1. Atau jika kalian lupa, saya ingatkan lagi, ini menjadi X plus 1 sama dengan 0, sehingga X menjadi minus 1.
Kemudian yang satu lagi 3x minus 3 dibuat sama dengan 0. Kemudian kita temukan bahwa x-nya sama dengan 1 dengan cara memindahkan minus 3 ke kanan, kemudian membaginya dengan 3. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita membuat garis bilangan. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan x-nya sama dengan minus 1 dan 1. Dan ingat, di sini bulatannya tidak penuh. Karena apa? Karena di sini tandanya tidak ada sama dengan. Ya, diingat, bulatannya tidak penuh karena di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian, pada gambar minus 1 dan 1 membagi garis bilangan menjadi 3 bagian, yaitu daerah 1 di sebelah kiri negatif 1 dan daerah 2 antara minus 1 dan 1, kemudian daerah 3 sebelah kanan bilangan 1. Baik, kemudian kita uji titik seperti biasa, dan saya ambil uji titiknya x sama dengan 0, dan kita bisa lihat bahwa x sama dengan 0 berada di daerah 2. Ya, x sama dengan 0 berada di daerah 2. Oke, kita masukkan x sama dengan 0 ini ke persamaan ini. Ya, masukkan ke persamaan ini ya. Sehingga menjadi 0 ditambah 1 dikalikan 3 kali 0 kurangi 3. Menjadi 1 kali minus 3. Dan hasilnya negatif 3. Nah, uji titik x sama dengan 0 di daerah 2 dan menghasilkan negatif. Maka daerah 2 akan bernilai negatif. Dan daerah 1 selang-seling ini positif, daerah 3 positif. Seperti itu. Kemudian kita ingat bahwa di sini tandanya kurang dari. Nah, kurang dari 0. Berarti daerah yang negatif yang diambil. Karena kurang dari 0 itu pada garis bilangan adalah bilangan negatif ya. Bilangan negatif semua. Sehingga yang diambil adalah daerah yang negatif. Maka daerah 2 kita arsir. Nah, ini ya daerah hasilnya di antara minus 1 dan 1. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaian adalah himpunan X, di mana X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Nah, di sini ya, bisa 0, bisa 0,9, 0,8, atau negatif 0,2, negatif 0,9. Untuk minus 1 dan 1 tidak ikut dalam penyelesaian karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Nah, itulah contoh nomor 2 yang memenuhi bentuk C. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat rangkuman di sebelumnya ya. Dan silakan kalian menggunakan rangkuman itu untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran materi selanjutnya. Shalom.